Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Yuli. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi PKLH. Disimak ya. Nah, untuk pelajaran kita kali ini, untuk PKLH-nya, kita akan masuk ke bab 1 ya. Nah, di bab 1 kita akan belajar tentang indahnya hidup nyaman dan aman di Kota Balikpapan. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri itu ada 2 ya. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan hidup nyaman dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk 4.1, mengkomunikasikan hidup nyaman dan aman di Kota Balikpapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri lingkungan nyaman dan aman dengan benar. Yang kedua, dengan menyajikan lagu Kota Balikpapan, peserta didik dapat mengenal lagu Kota Balikpapan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kerjasama dengan orang tua peserta didik mampu membuat denah rumah yang nyaman dan aman. Nah, langsung aja ya, kita akan masuk pembahasan dari bab 1. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang lingkungan hidup yang nyaman. Apa sih lingkungan hidup yang nyaman itu? Nah, jadi artinya dari lingkungan hidup yang nyaman adalah keadaan yang segar, sejuk, dan enak dipandang mata. Itu yang namanya disebut nyaman. Nah, bagaimana sih kalau kalian perhatikan nih ya di gambar, mau nggak sih rumah kalian suasananya seperti ini? Kira-kira nyaman nggak sih kalau kita tinggal di tempat seperti ini? Pasti perasaan kita akan nyaman. Nah, pertanyaannya dari Ibu sekarang adalah bagaimana caranya membuat lingkungan rumah kita ini terasa nyaman. Nah, di sini ada caranya ya. Nah, untuk yang pertama, caranya adalah dengan merawat rumah tuh. Jadi kita jangan membiarkan rumah kita terbengkalai ya, tidak disapu, tidak dibersihkan. Kemudian cara yang kedua adalah dijaga kebersihan rumahnya. Caranya bagaimana? Kalau kita punya sampah, harus dibuang di tempat sampah, jangan dibuang di sembarang tempat ya. Nah, kemudian bagaimana dengan lingkungan nyaman yang ada di sekolah? Bagaimana sih caranya supaya ketika kita di sekolah itu terasa nyaman? Nah, di sini ada caranya ya. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan kelas kita ya. Kemudian yang kedua, harus membuang sampah di tempat sampah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal di sekolah. Di kelas masing-masing pasti punya jadwal kan. Nah, kalian harus melaksanakan jadwal piket tersebut ya, sebagai salah satu cara kita untuk membuat lingkungan yang nyaman ya di sekolah kita. Nah, tadi kan kita bahas tentang lingkungan nyaman ya. Lanjut ke poin kedua tentang lingkungan hidup yang aman. Nah, apa sih arti dari lingkungan hidup aman? Nah, artinya adalah lingkungan yang bebas dari bahaya dan gangguan sekitarnya. Jadi, suatu lingkungan itu bisa kita sebut dengan aman ketika kita tuh tidak diganggu, kita tidak merasa terganggu, pokoknya nyaman, pokoknya ngerasa aman aja ya, nggak takut penyakit, nggak takut ada orang yang akan melukai kita atau yang akan mau menjahati kita ya, itu yang disebut dengan aman. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya kita menciptakan lingkungan yang aman ketika kita berada di rumah? Nah, di sini Ibu merangkum ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Pertama dari perabotan. Nah, jadi ketika kita di rumah, kita itu harus menyusun perabotan
di rumah kita secara rapi ya. Misalnya meja di mana, kursi di mana harus ditata dengan rapi. Kalau kita tidak tata dengan rapi, kira-kira pasti akan mengganggu aktivitas kita. Nah, nanti kalau misalnya nih contoh, kita naruh sapu sembarangan, kita tidak lihat kesandung jatuh. Nah, akhirnya jadi tidak aman. Kemudian yang kedua, lantai rumah selalu bersih, halaman pun juga bersih. Nah, ini juga salah satunya. Misalkan lantai rumahnya ini kalian suka nih, misalnya jajan atau makan minum sembarangan, misalnya air minumnya tumpah terus dibiarin tuh. Nah, ketika kalian lewat terus lupa tuh dilap, akhirnya kepleset. Nah, akhirnya jadi tidak aman seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah selokan. Selokan air di depan rumah juga harus bersih ya. Karena kalau misalnya selokan rumah kita kotor, pasti menjadi sarang nyamuk ya. Nyamuk itu membawa penyakit. Nah, nanti kalau misalnya kita digigit nyamuknya, kita bisa sakit ya. Akhirnya ketika kita di rumah kita tidak merasa aman karena diserang sama nyamuk ya. Seperti itu caranya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk membuat lingkungan yang aman ketika kita di sekolah. Nah, di sini Ibu rangkum juga jadi 3 poin. Nah, yang pertama dari segi lingkungannya. Nah, yang pertama, lingkungan di sekolah itu harus bersih dan aman ya. Terlihatnya dari mana sih, Bu? Nah, misalnya rumahnya di sekolahnya itu banyak pohon ya. Kalau misalnya di sekolahnya banyak pohon, pasti udaranya terasa sejuk ya, terasa segar. Nah, itu mempengaruhi pernafasan kita jadi lebih baik, lebih segar ya. Kemudian untuk yang kedua, penjaga. Nah, ini penting. Jadi ketika kita di sekolah itu penting sekali yang ada namanya satpam. Apa sih, Bu, tugasnya satpam? Jadi satpam itu menjaga keamanan di sekolah kita ya, supaya di sekolah kita tuh tidak ada orang-orang yang jahat mau, misalnya nih ada yang mau mencelakai siswa yang ada di sekolah. Nah, dengan adanya satpam itu bisa melindungi kita ya. Kemudian selain satpam, ternyata penting juga ketika di sekolah itu ada yang namanya pagar. Nah, seperti di sekolah kita ya, di sekelilingnya itu ditutupin pagar. Buat apa sih, Bu? Nah, pagar ini digunakan supaya aman ya, jadi tidak ada orang yang mau mencuri. Kan susah ya kalau misalnya sekolahnya dipagerin ya, dia harus loncatnya tinggi. Nah, kan nggak bisa tuh ya. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, jadi ketika kita di sekolah itu kita harus rukun dengan teman kita ya, harus saling tolong menolong. Bayangkan kalau ketika kita di sekolah nih musuh-musuhan, akhirnya kita pukul-pukulan ya mungkin, atau cubit-cubitan. Nah, jadinya ketika kita di sekolah kita merasa tidak aman. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu cara kita supaya merasa aman di sekolah itu ya dengan kita selalu bersikap baik dengan teman-teman kita ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang Ibu akan ngajak kalian nyanyi bersama-sama lagu Kota Balikpapan Beriman ya. Nah, silakan kalian buka di buku PKLH-nya masing-masing halaman 6. Ibu akan putarkan lagunya. Silakan disimak ya. Kota Balikpapan, sha la 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 la, sha
Maru mirip pantai selatan, Nang Manggar mirip pantai Legian, Melawai tempat tungkrungan kawal Pertamina, itu menjadi kebanggaan. Kota yang bersih, indah, aman dan nyaman. Hijau hutannya, biru lautnya, sejuk segar udara di Balikpapan. Bersih kotanya, damai rakyatnya, Balikpapan sungguhlah kota beriman. Balikpapan ku bangun, ku jaga, Balikpapan ku bela. Balikpapan ku bangun, ku jaga, Balikpapan ku bela. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama ya mendengarkan lagu Kota Balikpapan Beriman ya. Nah, sekarang dari liriknya ya, kalian bisa perhatikan di lirik lagu Kota Balikpapan Beriman ya. Di situ ada beberapa poin yang bisa kita ambil ininya ya, kesimpulannya tentang kondisi kita, kondisi kota Balikpapan ya, kota tempat yang kita tinggali. Nah, yang pertama, ternyata dari lirik lagu tersebut, kota Balikpapan itu termasuk kota yang nyaman dan aman untuk dihuni ya. Kalau misalnya kita lihat di lirik lagunya. Kemudian yang kedua, nah ternyata di Balikpapan itu warganya terdiri dari beragam suku, agama, dan ras ya. Jadi nggak cuma satu suku saja, banyak sekali suku yang ada di Balikpapan. Nah, sekarang setelah kita tadi membahas pertama bagaimana sih lingkungan yang nyaman itu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian bagaimana sih lingkungan yang aman di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir tadi kita menyanyikan sama-sama lagu Balikpapan Kota Beriman. Kemudian kita mengamati satu persatu liriknya. Dan dari liriknya tersebut ternyata kota kita ya, kota Balikpapan itu termasuk kota yang nyaman dan aman untuk dihuni ya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nah, rumah dan sekolah yang nyaman dan itu tampak selalu bersih, terawat, dan menyenangkan dalam proses belajar. Jadi maksudnya kalau kondisi rumah dan sekolah kita itu nyaman, pasti kita senang berada di rumah tersebut. Dan kalau misalnya nih sekolah kita nyaman untuk tempat kita belajar, pasti mau belajar bagaimanapun kondisinya nyaman ya, nggak panas kemudian atau pokoknya nyaman aja ya, tidak terganggu. Kemudian yang kedua, rumah dan sekolah yang aman itu jauh dari ancaman penyakit, bersih dan berpagar nih. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi aman itu berarti kita bisa di lingkungan tersebut kita bebas dari penyakit ya. Kemudian juga kita bebas dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Peserta didik dapat memahami hidup nyaman dan aman melalui lagu Kota Balikpapan Beriman ya. Seperti yang tadi sudah kita simpulkan sama-sama dari lagu Kota Balikpapan. Nah, cukup sekian penyampaian hari ini mengenai bab 1 PKLH ya, indahnya hidup nyaman dan aman di Kota Balikpapan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dipahami ya oleh siswa-siswi Ibu. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar walaupun di rumah aja, dan tetap ya mematuhi protokol kesehatan. Jangan main-main di luar, di rumah dulu belajar, apapun kegiatannya di rumah aja ya. Cukup sekian, sampai jumpa lagi ya di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aman di